Tanggal 13 Oktober kemarin itu adalah peringatan No Bra Day ya, atau hari tanpa bra. Jangan protes walaupun diperingati 13 Oktober kemarin, tapi nyatanya juga sekarang masih digaungkan di sosial media. So, aku juga masih boleh dong untuk membahasnya. Jadi guys, No Bra Day ini merupakan peringatan untuk bulan peduli kanker payudara sedunia yang juga ternyata jatuh di bulan Oktober ini. Sampai hari ini pun kampanye No Bra Day masih banyak bermunculan di sosial media, di Twitter terutama, Facebook juga, dan juga Instagram. So, dari kampanye ini diharapkan para wanita bisa lebih memahami tubuhnya dari tanda-tanda kanker payudara. Kanker payudara merupakan seperti musuh utama para wanita ya, walaupun tidak menutup kemungkinan para pria juga akan bisa dijangkiti oleh kanker ini, tapi sebagian besar memang ini adalah penyakit milik kaum hawa. Kamu harus hati-hati ya. Kita lebih tepatnya, karena aku juga wanita, kita juga harus bisa paham tentunya untuk bisa mengatasi atau mencegahnya. Daripada kita mengobati, lebih baik memang kita harus mencegahnya kan. Di media sosial ini kemarin banyak banget hashtag soal No Bra Day, terutama pas di tanggal 13-nya itu, walaupun sekarang juga masih ada sisa-sisanya. So, di tanggal itu juga banyak influencer aktif dalam kampanye No Bra Day ini. Ada juga kemarin aku lihat penyintas kanker payudara ya, yang sharing banyak kisah mereka tentang gimana perjuangan mereka melawan penyakit ini, dan juga tentang pengangkatan payudara mereka, karena kanker payudara itu kan ada beberapa stadium ya. Nah, stadium yang paling parah itulah yang menyebabkan payudara mereka itu harus diangkat. Dan pada kesempatan peringatan ini pula ada public figure yang mengadakan penggalangan dana untuk mereka yang masih berjuang melawan kanker payudara yang masih belum sembuh, dan diharapkan juga harus sembuh pula ya. Dan kampanye ini perlu digarisbawahi ya gengs ya, ini adalah edukasi bagi para wanita, karena sering banget disalahartikan ya disalahartikan oleh netizen di sosial media kalau No Bra Day ini pasti untuk hal-hal yang vulgar. Oh tidak, ini adalah untuk edukasi penuh untuk para wanita. Oke, dan apalagi di beberapa tahun yang lalu, ini sharing aja, kemarin di beberapa tahun yang lalu itu aku lihat di Twitter waktu peringatan No Bra Day itu malah pada ngupload foto-foto yang gak jelas, yang vulgar tentunya. Aku sampai malu sendiri kalau lihat ya. Dan tentunya foto itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, soal kanker payudara ini tentunya kita juga takut ya. Aduh, apakah aku punya sel kanker di payudaraku? Atau gimana nih caranya biar aku mencegahnya? Tenang aja, karena kalau kamu googling udah banyak banget cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kanker payudara ini. Namanya pemeriksaan payudara sendiri. Ini lebih simpel ya, disingkat sadari. Bisa kamu lakukan setiap harinya di rumah tanpa mengeluarkan biaya apapun, dan bisa kamu lakukan dengan menggunakan tangan dan penglihatan sendiri tanpa dilihat siapapun. Ini bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat perubahan fisik pada bentuk payudaramu. Dan proses ini dilakukan supaya semua perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih serius agar bisa segera ditangani. Jadi kamu kalau menyadari ada perubahan yang signifikan di tubuh bagianmu itu, bisa langsung kamu menyadarinya. Makanya singkatannya sadari sejak dini gitu ya. Yang pertama, kamu bisa melakukan pemeriksaan di depan cermin. Kamu pasti punya cermin dong di rumah ya. Dan pada dasarnya kebanyakan wanita umumnya punya bentuk payudara yang tidak sama besar keduanya. Kamu bisa berkaca, memperhatikan bentuk payudaramu itu, apakah ukuran, dan adakah hal-hal lain di luar kewajaran yang kamu temukan. Misalnya nih, perubahan tekstur kulit atau warna kulit, dan juga bentuk nipple. Biasanya kalau yang terdeteksi kanker payudara, warna kulitnya itu lebih banyak ruamnya atau kemerah-merahan daripada payudara biasanya. Dan untuk bentuk nipple ini ya,
Bentuk nipple mungkin di luar batas kewajarannya itu lebih membengkak atau lebih besar. Dan perhatikan pula apakah keluar cairan dari nipplemu itu. Nah, itu kalau sampai kejadian itu fix kamu harus segera memastikannya ke dokter ya. Jangan sampai ditunda-tunda agar pencegahannya juga sejak dini dan jangan sampai terlalu parah. Itu untuk yang pertama di depan cermin ya. Untuk tekstur kulitnya tadi lupa. Untuk tekstur kulitnya biasanya kalau yang terkena kanker payudara itu sedikit bertekstur atau sedikit kasar dari payudara biasanya, kulit payudara biasanya. Jadi segera temukan kejanggalan-kejanggalan ini di bagian tubuhmu ya. Yang kedua, bisa kamu lakukan saat mandi. Apa yang bisa lakukan saat kamu mandi? Nah, saat kamu memakai sabun di tubuh kamu, tentunya ini bisa mempermudah gerak tanganmu untuk meraba-raba di setiap tubuh kamu. Kamu bisa memeriksa apakah ada benjolan atau perubahan di sekitar payudara kamu. Kamu bisa kayak menekan-nekan dengan lembut di bagian ini supaya bisa merasakan perbedaannya. Jadi mungkin dari lingkar payudaramu itu, apakah mungkin ada benjolan, dan benjolan ini benjolan kayak di dalam maupun di luar. Nah, itu perlu kamu waspadai. Mungkin ada jerawat atau sejenis benjolan lainnya. Ini harus kamu waspadai, harus kamu segera periksakan ke dokter di bidangnya ya. Takutnya nanti kalau malah keburu parah, keburu terlambat, kita menyesal sendiri. Dan karena kanker payudara ini juga tidak memandang usia, bisa jadi usia 20-an atau usia wanita yang lebih tua juga bisa terkena. Bisa usia yang belum menikah ataupun yang sudah menikah juga bisa terkena. Jadi kita harus aware banget sebagai para wanita ya. Dan No Brady ini memang berguna untuk memperingatkan soal kanker payudara adalah musuh bagi wanita supaya kita bisa mencegahnya sejak dini. Tetap hidup sehat dan jangan minuman beralkohol maupun junk food lainnya, karena itu juga bisa memicu sel kanker ya guys ya. Itu dia tips kesehatan dari Delta Gonzales yang dimana aku juga baru belajar soal kanker payudara ini ya. Kita ketemu lagi setiap harinya tentunya di Spotify hanya di Tribun News Podcast.